Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Menurut teori-teori dari para ahli, ada teori nativisme. Menurut teori nativisme ini, mereka berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu hanya ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Ada juga teori empirisme. Menurut teori empirisme ini, mereka menekankan pada pentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Doktrin yang sangat terkenal adalah tabul rasa atau lembaran kosong. Kemudian ada teori konvergensi. Menurut teori konvergensi ini adalah gabungan antara empirisme dengan nativisme. Mereka berkeyakinan bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan andilnya sama besar dalam menentukan masa depan seseorang. Teori yang berikutnya yaitu teori naturalisme. Menurut teori naturalisme ini, manusia pada dasarnya baik dan menjadi buruk atau jahat karena dipengaruhi oleh kebudayaan. Menurut teori rekapitulasi, mereka mengatakan bahwa perkembangan individu merupakan ulangan dari perkembangan sejenisnya, mulai dari masa berburu, masa-masa penyambungan, dan masa-masa lainnya. Perkembangan dan pertumbuhan manusia ada dua tahap, yaitu tahap sebelum lahir dan juga tahap sesudah lahir. Tahap sebelum lahir terjadi di dalam rahim ibu. Perkembangan janin dalam rahim seseorang ibu dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu trimester pertama. Pada 3 bulan pertama ini, embrio akan berkembang hingga menjadi janin dengan panjang kira-kira kurang lebih 5,5 cm. Kemudian tahapan yang kedua yaitu trimester kedua. Masa 3 bulan kedua, janin biasanya sudah semakin berkembang dengan panjang yang kira-kira mencapai ukuran kurang lebih 19 cm. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu trimester ketiga, di mana 3 bulan ketiga proses pertumbuhan dan ukuran janin akan berkembang sangat cepat. Biasanya di masa ini ukuran tubuh janin sudah proporsional seperti tubuh bayi pada umumnya. Tahapan sesudah lahir. Tahapan sesudah lahir ini terbagi menjadi 5 tahap, yaitu masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Yang pertama yaitu pertumbuhan manusia di masa bayi. Pertumbuhan manusia pada masa bayi dimulai sejak lahir hingga usia 2 tahun. Saat masa awal kelahiran hingga usia 1 tahun, bayi mengalami pertumbuhan sangat pesat. Saat usia 3 bulan, bayi sudah bisa membalikkan tubuhnya, dan saat usia 6 bulan, bayi sudah dapat duduk. Pada saat usia 8-10 bulan, bayi dapat menggerakkan diri sendiri. Pada usia 12-18 bulan, bayi sudah dapat berjalan sendiri tanpa harus dibantu. Pertumbuhan manusia di masa kanak-kanak. Pertumbuhan manusia di masa anak-anak setelah usia 2-5 tahun disebut dengan masa kanak-kanak atau balita. Pada usia ini, anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Setelah usia 5 tahun, anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai sekolah. Masa ini merupakan masa anak-anak, yaitu masa di mana seseorang anak mengalami perkembangan yang luar biasa. Anak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kerja otaknya makin baik sehingga anak mulai dapat berpikir dan bersikap. Masa ini sering disebut juga masa Golden Age. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan manusia pada masa remaja. Masa ini sering disebut masa pubertas manusia atau akil balik. Pada anak perempuan, pubertas berlangsung antara usia 9-13 tahun. Sedangkan pada laki-laki, pubertas berlangsung antara usia 10-14 tahun. Ciri-ciri pubertas usia remaja dari segi biologis
Yang pertama yaitu ciri-ciri organ reproduksi primer manusia. Organ kelamin telah mampu memproduksi sel-sel kelamin. Untuk laki-laki sudah mampu menghasilkan sel sperma. Pada organ testis ditandai dengan mimpi basah. Pada perempuan menghasilkan sel ovum. Pada indung telur atau ovarium ditandai dengan menstruasi. Yang kedua yaitu B, ciri-ciri organ reproduksi sekunder manusia. Pada laki-laki yaitu muncul kun, suara terdengar lebih berat, tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan sekitar kemaluan. Otot-otot menjadi lebih kekar, jaringan kulit menjadi lebih kasar, dan bagian pori-pori tampak membesar. Muncul jerawat pada area wajah. Kemudian pada wanita payudara membesar, bagian pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, suara terdengar lebih nyaring, munculnya jerawat pada area wajah. Ciri-ciri pubertas pada usia remaja dari segi fisikis. Yang pertama yaitu pencarian identitas diri. Remaja merupakan masa di mana mereka sering melakukan suatu hal yang sifatnya coba-coba karena rasa keingintahuan yang sangat besar. Pada masa pencarian identitas diri, remaja memilih jalan yang berbeda-beda, ada hal positif maupun negatif. Yang kedua yaitu ketertarikan pada lawan jenis. Pada masa ini, seseorang remaja akan mulai merasakan ketertarikan dengan lawan jenisnya. Yang keempat yaitu pertumbuhan manusia masa dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya. Pada manusia dewasa, kerja otaknya berfungsi amat baik sehingga dapat menuntaskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Yang kelima, pertumbuhan manusia masa lanjut usia. Masa manusia lanjut usia yaitu setelah melewati usia 50 tahun. Masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seseorang manusia. Kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan. Gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause atau berhenti menstruasi dan sudah tidak dapat melahirkan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, dalam yang pertama yaitu faktor dalam atau faktor internal dipengaruhi oleh yang pertama yaitu ras atau bangsa, kemudian umur, jenis kelamin, dan juga genetik atau bawaan. Kemudian faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu yang pertama kebudayaan, kemudian gizi, kemudian lingkungan, serta stimulasi dan sosial ekonomi. Baiklah, mungkin itulah penjelasan singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.